Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Di pertemuan kita kali ini, kita masih membahas materi seputar desain grafis. Nah, pada pertemuan ke-6 kemarin, kita telah membahas bagaimana warna mempengaruhi emosi, perhatian, serta estetika visual dalam sebuah desain grafis. Yang kita pelajari pada teori warna tersebut ada warna sebagai penarik fokus utama, kombinasi warna harmonis, dan kontraks warna untuk mempelajari hierarki desain. Nah, pada pertemuan ketujuh ini, kita melanjutkan konsep tersebut dengan membahas layout dan komposisi, yaitu bagaimana elemen-elemen desain, teks, gambar, ruang kosong, dan warna ditata sehingga menghasilkan desain yang rapi, terstruktur, efektif, dan mudah dipahami. Hubungannya yaitu kalau teori warna menentukan suasana hati, maka tata letak menentukan struktur desain. Nah, definisi layout dan komposisi. Layout atau tata letak merupakan proses penataan elemen visual dalam sebuah desain agar terlihat teratur. Komposisi ialah hubungan antar elemen dalam sebuah ruang visual sehingga tampak seimbang dan selaras. Elemen dalam layout meliputi beberapa. Yang pertama ada teks, yaitu judul, subjudul, dan paragraf. Yang kedua ada gambar atau ilustrasi. Yang ketiga ada icon atau simbol. Yang keempat ada garis atau bentuk. Yang kelima ada warna sebagai pengarah fokus. Dan yang terakhir, yang keenam, ada ruang kosong atau white space. Nah, selanjutnya ada prinsip dasar layout dalam desain grafis. Yang pertama ada grid system atau sistem grid. Grid berfungsi sebagai rangka dalam desain, seperti cetak biru, yaitu membantu keselarasan, membuat desain konsisten, dan memudahkan penempatan elemen. Nah, yang kedua ada rule of third. Membagi area desain menjadi 9 kotak. Biasanya fokus utama ditempatkan di salah satu titik persimpangan. Yang ketiga ada visual hierarchy atau tingkat prioritas visual, yaitu mengatur elemen mana yang paling mencolok dahulu. Yang pertama itu ada judul paling besar dan mencolok. Yang kedua subjudul lebih kecil. Yang ketiga isi teksnya nyaman dibaca. Visual hierarchy bisa dipengaruhi oleh ukuran, warna, atau materi yang kita pelajari minggu lalu, jarak, dan ketebalan font. Nah, yang terakhir ada ruang kosong. Tujuannya ini yaitu memberikan nafas pada desain, menghindari desain yang penuh, dan memperjelas fokus elemen. Nah, yang selanjutnya itu ada komposisi yang baik dalam desain. Yang pertama itu ada balance atau keseimbangan. Elemen visual harus terasa seimbang. Ada dua jenis balance. Yang pertama, symmetrical balance atau simetris. Yang kedua, ada asymmetrical balance atau asimetris namun tetap stabil. Nah, yang kedua ada unity atau kesatuan. Semua elemen desain terasa saling berkaitan atau tidak ada elemen yang asing. Yang ketiga ada emphasis atau penekanan. Memberi fokus pada elemen tertentu dengan cara membuat ukuran lebih besar, warna kontraks, penempatan strategis, dan tipografi berbeda. Yang terakhir ada gerakan. Mengarahkan mata pembaca secara alami, misalnya dari judul ke gambar, dari gambar ke paragraf, dan dari paragraf ke call to action. Yang kelima ada contoh layout dalam berbagai format desain. Yang pertama ada layout poster. Nah, ciri-ciri dari layout poster ini yang pertama itu visual utamanya dominan. Yang kedua, informasi terstruktur. Dan yang ketiga, hierarki teks jelas. Yang kedua ada layout feed Instagram atau sosial media, yaitu memiliki ciri-ciri
sebagai berikut. Yang pertama, terlihat harmonis warnanya. Yang kedua, fokus kuat pada pesan singkat. Dan yang ketiga, gambar dan teksnya seimbang. Yang ketiga ada loyut majalah atau artikel. Ciri-cirinya tuh ada 3. Yang pertama, kolom teksnya rapi. Yang kedua, fotos dan ilustrasi menyatu dengan teks. Dan yang ketiga, white space-nya efektif. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, itu warna dapat mengarahkan fokus, warna menciptakan kontras, warna menimbulkan emosi tertentu. Hubungan loyut dengan warna. Loyut itu menentukan di mana elemen ditempatkan, sedangkan warna menentukan bagaimana elemen tersebut terasa dan dilihat. Loyut fokus berdasarkan posisi, sedangkan warna fokus berdasarkan warna. Loyut itu strukturnya visual, sedangkan warna atmosfer visual. Nah, contoh kasusnya itu, jika pada desain poster Anda mendapatkan judul di atas, lalu memberi warna merah kontras ke mata penonton secara otomatis tertarik ke judul terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada kesalahan umum dalam loyut dan komposisi. Desain yang memasukkan terlalu banyak teks, gambar, icon, garis, atau demokrasi membuat visual menjadi berantakan dan sulit dibaca. Akibatnya, mata tidak tahu harus fokus kemana, pesan utama tenggelam, dan desain terlihat tidak profesional. Nah, solusinya itu gunakan prinsip less is more. Yang kedua, hilangkan elemen yang tidak berkontribusi pada pesan tersebut. Yang kedua itu ada hierarki visual tak jelas. Nah, judul, subjudul, dan isi teks terlihat sama ukuran dan warnanya sehingga tidak ada urutan informasi. Akibatnya, urutan membaca kebingungan. Audiens sulit memahami pesan dan desain terasa statis dan tidak informatif. Nah, solusinya, judul harus paling menonjol dan teks pendukung lebih kecil. Nah, CTA diberi penekanan atau bold atau warnanya kontras. Nah, yang ketiga itu ada jarak antar elemen terlalu rapat atau tidak ada ruang untuk bernafas. Teks terlalu mepet ke gambar atau jarak antar paragraf terlalu dekat. Akibatnya, desain terasa padat dan sumpek. Teks sulit dibaca dan audiens cepat lelah melihatnya. Solusinya, gunakan white space. Yang kedua, berikan margin yang cukup. Dan yang ketiga, gunakan padding dan jarak antar elemen. Yang keempat ada ketidakselarasan atau misalignment. Nah, elemen tidak sejajar secara vertikal atau horizontal, yaitu contohnya teks miring sedikit, tombol tidak rata, dan gambar tidak simetris. Akibatnya, desain terlihat amatir, tidak rapi secara visual, dan tidak terasa profesional. Nah, solusinya gunakan grid system. Yang kedua, aktifkan fitur alik di software desain. Yang ketiga, gunakan smart guides. Yang kelima, gambar tidak proporsional. Nah, gambar ditarik atau diperkecil tanpa menjaga rasio, sehingga terlihat gepeng atau panjang. Akibatnya, merusak estetika visual, membuat desain terlihat curang secara visual, dan pesan visual melemah. Solusinya, gunakan resize dengan constraint proportion dan jangan mengubah skala secara bebas. Gunakan ukuran resolusi yang tepat. Yang keenam, penggunaan font terlalu banyak. Dalam satu desain ada font script, font serif, font sans serif, font display. Nah, akibatnya desain terasa tidak konsisten, audiens bingung, dan tampilan tidak profesional. Solusinya, gunakan maksimal 2 jenis font utama. Satu untuk judul dan satu untuk isi teks. Boleh ditambah satu font akses jika perlu.
Yang ketujuh ada kontras buruh antar teks dan background. Teks warna abu muda di atas background putih atau teks warna biru di atas hijau. Akibatnya, teks sulit dibaca, audien harus memicingkan mata, dan pesan tidak tersampaikan. Solusinya, gunakan kontras tinggi. Prinsip gelap di atas terang, di atas gelap. Yang ketiga, gunakan prinsip dari teori warna atau materi pertemuan ke-6. Yang ke-8, elemen penting tidak menjadi pusat perhatian. Nah, informasi utama misalnya nama, acara, diskon, tanggal, tidak diberikan penekanan khusus. Akibatnya, orang tidak menangkap pesan utama dan tujuan desain gagal. Nah, untuk solusinya, berikan ukuran lebih besar, gunakan warna kontras, dan posisikan pada titik fokus. Yang ke-9, tidak mengikuti guide system. Nah, elemen diletakkan sembarangan tanpa paduan garis bantu visual. Akibatnya, desain tampak tidak konsisten, estetika berkurang, dan tampilan jadi seperti dipasang asal. Nah, solusinya, gunakan kolam, pakai modular gear, dan gunakan baseline dan margin yang ke-10, tidak menguji desain pada jarak pandang berbeda. Desain terlihat bagus pada zoom 200%, tetapi saat dilihat sekilas dari jauh, itu tidak terbaca. Akibatnya, pesan visual hilang dalam sekilas pandang. Tidak efektif untuk poster, banner, dan flyer. Nah, solusinya, cek desain dari jauh, print preview ukuran kecil, dan tes readability dalam skandal real. Nah, itulah tadi materi kita hari ini. Untuk materi selanjutnya kita lanjut minggu depan. Tadi saya buka dengan salam, sekarang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.